Bukan agama tidak boleh masuk ke ruang sendi-sendi politik, bukan. Agama mesti masuk, tapi jangan sampai agama yang menjadi alat politik. Begitu saudara, ya, jangan salah paham karena mereka akan terus berargumentasi. Oh, ada kelompok sekuler yang ingin memisahkan antara politik dengan agama. Bukan seperti itu. Justru kita berharap agama itu masuk ke ruang politik, tetapi jangan sampai agama menjadi jembatan, menjadi dijual untuk kepentingan politik. Itu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Nah, sekarang sudah sah ya, fix, terlegitimasi dengan jelas, terbukti dengan akurat, Anies Rashid Baswedan sebagai bapak politik identitas. Gak bisa ada yang membantah itu. Faktanya sudah sangat jelas, saudara. Bagaimana Partai Umat ketumnya kemarin dengan lantang berbicara bahwa partainya adalah partai politik identitas. Dan jelas mereka mendukung siapa. Dan jelas di sana juga hadir siapa. Di sana hadir Anies, hadir juga Rocky Gerung. Nih, Rocky Gerung ngomong apa? Kita lihat dulu nih. Jangan polos. Oke ini. Ya. Ini wartawan politik ya, wartawan gosip ya. Oke, apa? Bang, terkait kedatangannya hari ini. Saya diundang untuk membekali teman-teman muda di Partai Umat supaya punya perspektif keadilan, keadilan ekologi, keadilan ekonomi, macam-macam. Jadi saya senang karena ada partai yang mengasuh ideologi Muslimnya dikaitkan dengan problem-problem real, yaitu kebangsaan, keadilan sosial, kemakmuran, bahkan global politik. Itu aja kasar. Oke, kenapa tadi kan sempat dalam pemberian materi kayak gitu Pak, mengendorse Partai Buruh karena identitas dan sebagainya. Bisa dijelaskan lagi kenapa? Partai Buruh. Partai Buruh, Partai Umat maksudnya. Ya, saya endorse semua partai yang ingin perubahan itu. Jadi partai-partai yang nggak mau perubahan ngapain gue datangin kan? Jadi semua partai yang menginginkan Indonesia ditemukan ulang dalam dimensi keadilan, dalam dimensi kejujuran, saya pasti endorse. Demikian juga TV. Kamu dari mana? Kompas kalau pro keadilan segala macam saya endorse. Tanggapannya kan kalau ini kan tadi saya dengar mau diusung sebagai capres. Siapa? Tadi saya dengar pas. Siapa yang diusung capres? Oke, tadi kan pas naik. Saya tidak diundang sebagai capres dan saya itu bukan ini you nanyakan sesuatu supaya you konfirmasi ke saya kan? Maksudnya tanggapannya karena dielu-elukan sama kader-kader partai. Siapa kader? Tadi kan pas nonton ada suara. Saya nggak dengar. Kenapa ya? Mau konfirmasi sesuatu yang nonsens. Kalau dinamika politik hari ini ngelihatnya seperti apa? Kalau istilah cair artinya tidak ada arah, tetapi dinamika hari ini diarahkan untuk penundaan pemilu dan kita lihat kasus-kasus di bawah dan semua aparat kekuasaan dimobilisasi penundaan. Itu bahayanya kalau kekuasaan tidak percaya dirinya sendiri, makanya manfaatkan kesadaran rakyat dan pengetahuan rakyat yang terbatas dalam soal politik. Itu yang sedang dimanipulasi di bawah. Mobilisasinya termasuk semuanya jabatan kepala desa. Bukan termasuk, justru itu. Oke, ya, tadi kan visinya katanya ada perubahan dari Partai Umat yang dimana Bang Rofi sepakat dengan perubahan itu. Apa yang Bang Rofi lihat dari perubahan yang di Partai Umat ini gitu? Ya dia ingin tidak sama seperti Jokowi kan, gampang aja. Kalau sama ya ngapain tuh Jokowi aja dia punya jadi narasumber. Rocky Gerung mengendorse Partai Umat. Aduh. Yang ingin ada perubahan pasti akan saya endorse. Anda Kompas mau berkeadilan, berpihak pada rakyat, saya endorse. Betapa kuat Rocky Gerung ya di mata mereka. Padahal beda loh ya. Orang yang sedang memperjuangkan akal sehat dengan orang yang akal-akalan untuk mengakali akal sehat.
Itu harus bedakan. Sekali lagi, beda antara orang yang sedang memperjuangkan, yang sedang menularkan akal sehat, dengan orang yang sedang akal-akalan untuk mengakali akal sehat. Hati-hati, kalau Anda punya akal sehat, jangan sampai terakali oleh akal-akalan Rocky Gerung. Rocky Gerung kesana kemari warawiri berbicara itu punya maksud dan tujuan politik. Hati-hati, hati-hati, bukan murni memperjuangkan akal sehat, tapi dia sedang akal-akalan untuk mengakali akal sehat. Hati-hati ya, hati-hati. Secara sepintas kita akan terakali oleh akalnya Rocky Gerung. Tapi kalau akal kita berfungsi dengan baik, maka kita akan bisa melihat dengan jelas dan terang benderang bahwa Rocky itu sedang mengakali akal sehat. Sedang akal-akalan untuk mengakali akal sehat. Hati-hati, jangan sampai akal kita terakali oleh akal Rocky Gerung. Wah, ya, kalimat itu harus dipahami. Balik lagi kepada poin intinya. Di sini sudah sangat jelas terkonfirmasi dengan benar bahwa Partai Umat yang mendukung Anies, ya, yang dia mengatakan dengan jelas bahwa partainya partai politik identitas, maka satu kali lagi terkonfirmasi Anies sebagai bapak politik identitas. Anies sebagai bapak politik identitas sah, terkonfirmasi. Anies gak bisa bantah, para pendukungnya juga gak bisa bantah. Dan itu merupakan pelanggaran. Dan Bawaslu sudah berbicara urusan ini. Dan Bawaslu akan menegur Partai Umat. Dan Bawaslu tidak akan tinggal diam. Ini yang kita harapkan. Memang sedari dulu banyak orang yang kemudian berbicara tentang politik identitas. Bahkan ada salah satu pengurus MUI pusat yang mengatakan bahwa kewajiban sebagai umat Islam menggunakan politik identitas. Oh, politik identitas itu wajib, kata mereka, yang sengaja ingin mengakali orang yang awam di republik ini untuk bersama dengan mereka. Karena satu kali lagi saya ingin mengutip ucapan Ibnu Rus, untuk menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatunya dengan agama. Bungkuslah segala sesuatu yang batil dengan agama, maka orang bodoh akan terkuasai. Maka orang bodoh akan mengikuti. Saya gunakan kalimat itu karena terjadi di ruang politik ini. Menggunakan politik identitas, menggunakan agama untuk kepentingan politiknya, untuk kepentingan kelompoknya, marak terjadi. Dan sekarang dilakukan oleh Partai Umat. Meskipun dinyatakan pelanggaran oleh Bawaslu, mereka tetap akan lakukan. Karena mereka hanya mampu berjualan itu. Karena mereka hanya mampu menarasikan itu. Sasaran mereka itu orang awam yang gak ngerti apa itu politik identitas. Apa itu agama? Hati-hati. Saya selalu katakan, manakala agama diseret paksa ke ruang politik, maka agamanya nomor 2, kepentingan politiknya yang nomor 1. Satu kali lagi, ketika agama diseret paksa masuk ke ruang politik, maka agamanya menjadi nomor 2 dan kepentingan politiknya menjadi nomor 1. Relakah kita agama dipandu oleh kepentingan politik? Bukan agama yang memandu politik. Bukan agama tidak boleh masuk ke ruang sendi-sendi politik, bukan. Agama mesti masuk, tapi jangan sampai agama yang menjadi alat politik. Begitu saudara, ya, jangan salah paham karena mereka akan terus berargumentasi. Oh, ada kelompok sekuler yang ingin memisahkan antara politik dengan agama. Bukan seperti itu. Justru kita berharap agama itu masuk ke ruang politik, tetapi jangan sampai agama menjadi jembatan, menjadi dijual untuk kepentingan politik. Itu maksudnya. Paham ya? Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hati-hati dengan bapak politik identitas. Faktanya pecah belah bangsa gara-gara politik identitas sudah banyak terjadi. Sudah banyak contoh, sudah banyak
bukti nyatanya, faktanya sudah banyak. Hati-hati, hati-hati, jangan tertipu, jangan jadi orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.